selamat datang di Mimi Vika Kitchen. Kali ini saya mau membuat roti manis dengan metode tangzong. Kita buat tangzongnya dulu. Ini saya mau masak terigu dengan air sampai menjadi pasta. Kita masak aja di api kecil sampai menjadi pasta seperti ini. Teksturnya kira-kira seperti ini. Saya mau pindahkan ke wadah. Jika menggunakan metode tangzong ini, hasil rotinya nanti akan empuk, tetapi bikinnya kita irit telur. Nah, setelah saya wadahi, saya pindahkan ke wadah seperti ini. Saya akan masukkan ke kulkas selama 2 jam, baru kita bisa pakai. Nah, setelah 2 jam, ini bahan-bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, saya akan masukkan semua bahannya ke dalam terigu, mulai dari susu, lalu gula pasir, ragi instan, kuning telur, 1 kuning telur saya pakainya, dan 1 buah telur utuh. Masukin aja semuanya, lalu kita kocok dengan mixer. Saya pakai hand mixer ya, kita bikinnya menggunakan hand mixer yang rata-rata semua orang punya. Lalu matikan dulu mixernya, kita masukkan pasta tangzongnya. Kita mixer lagi sampai tercampur rata. Setelah itu saya akan masukkan air sebanyak 175 ml. Kita masukkan sedikit demi sedikit sampai adonannya tercampur. Nah, sampai seperti itu. Kira-kira tidak ada tepung lagi, lalu saya mau masukkan garam dan mentega. Kita mixer lagi sampai kalis. Sampai kira-kira adonannya tidak lengket di wadah. Kita mixer seperti ini sampai permukaannya halus dan adonannya tidak lengket di wadah. Pelan-pelan. Oh ya, bagi kalian yang menyukai masakan rumahan, jajanan pasar, dan kue-kue kekinian, kalian bisa subscribe channel ini. Jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa like, dan jika ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Jangan lupa subscribe ya. Nah, kira-kira adonannya seperti itu, kita lihat sudah tidak lengket lagi di wadah. Bagian bawahnya itu sudah hampir mendekati kalis. Cara mixernya tarik, tekan, seperti itu. Lalu kita tes apakah sudah kalis atau belum. Jika transparan adonannya, jika ditarik seperti ini transparan dan tidak putus, itu tandanya sudah kalis. Nah, kita lihat tipis transparan seperti itu ya, tidak sobek. Itu kita bisa pakai. Kita mulai tutup aja dulu dan biarkan 1 jam sampai mengembang. Kita biarkan dulu sampai mengembang 2 kali lipat. Dan hasilnya seperti ini, keluarkan udaranya. Lalu saya mau timbang. 1 adonan kira-kira saya mau pakai 60 gram. Memang sedikit lengket karena seperti biasa adonan yang bagus itu yang lembab, tidak kering, nanti akan menghasilkan roti yang lembut dan lembab. Setelah saya timbang semua, saya mau rounding sehingga bentuknya bulat seperti ini. Di rounding aja semuanya.
Atau kalau kalian kesulitan, bisa menggunakan cara dilipat ke belakang seperti ini. Nah, seperti itu ya. Sampai bentuknya bulat. Nah, seperti itu. Sesudah selesai, kita rounding atau kita bentuk bulat. Saya mau tutup dan biarkan selama 15 menit. Kita resting dulu supaya nanti gampang jika mau dibentuk. Ini sesudah 15 menit saya mau bentuk, saya mau membentuknya menjadi tiga ukuran atau 3 bentuk. Yang pertama saya mau kepang dulu. Saya gilas seperti ini. Lalu saya bagi 3. Dan kita kepang biasa aja, seperti biasa, seperti kita mengepang rambut. Dikepang. Nah, seperti itu. Lalu sambungkan ujungnya supaya tidak lepas. Dan kita sisihkan. Untuk bentuk yang kedua, saya mau bentuknya bulat aja, saya isi dengan meses. Kita gilas dulu. Saya mau bentuknya lonjong, maksudnya saya isi dengan meses. Lalu saya tutup mesesnya. Kita tekan tengahnya, lalu sampingnya bawa ke depan. Gulung seperti ini, tekan lagi, pastikan tidak bocor. Nah, seperti ini jadinya, lonjong. Nah, seperti ini. Lalu untuk bentuk yang ketiga, saya mau bentuknya segitiga, saya beri meses. Lalu saya kaitkan ke tengah, seperti itu. Dan saya cubit-cubit tengahnya. Nah, bentuknya segitiga seperti itu. Lalu setelah itu saya balik. Nah, jadinya seperti itu. Segitiga ini hasilnya cukup banyak. Untuk yang kepang, saya mau kerat tengahnya. Nanti saya mau isi dengan mayones dan susu kental manis. Kerat aja semuanya seperti ini. Untuk takarannya, kalian nanti bisa cek sendiri di description box. Semuanya lengkap sudah saya tulis. Dikerat seperti ini. Lalu saya isi mayo dengan susu. Mayonya 6 sendok makan, susunya 3 sendok makan. Dicampur aja semuanya. Nanti ketika di oven akan meleleh dan enak banget di mulut. Lalu saya beri daun bawang di tengahnya seperti ini. Untuk yang segitiga saya mau parut dengan keju. Parut semuanya dengan keju. Lalu untuk yang lonjong bentuknya saya beri meses atasnya. Supaya kita ada variasi rasa dan variasi bentuk. Sudah itu saya mau oven di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit aja. Nah, ini untuk yang segitiga yang atas, yang kepang yang bawah. Ini yang segitiga yang lebih matang dulu. Setelah matang, masih panas, saya mau olesin mentega dengan susu kental manis, dicampur aja, dioles supaya glowing, supaya tampilannya cakep ya. Kayak di bakery itu glowing. Nah, hasilnya seperti ini. Cantik kan? Teksturnya juga lembut. Saya mau belah dulu. Lembut banget dan seratnya tuh panjang-panjang ya. Gampang banget dipoteknya. Dan metode Tangzong ini memang sudah pasti dipastikan
itu hasilnya lembut karena kita menggunakan pasta tangzong yang dimasak dulu. Jadi lebih lembab hasilnya. Ini yang isi coklat dan atasnya keju. Dan ini saya yang paling suka ini yang rasa mayo dan daun bawang. Ini fluffy banget dan lembut banget. Kalian bisa lihat seratnya panjang-panjang ya. Dan ini empuk banget, saya suka banget karena teksturnya lembut, meleleh di mulut. Karena ada perpaduan antara mayo dan susu kental manis, saya beri tadi sedikit bawang putih bubuk. Lalu saya taburi dengan daun bawang, rasanya enak banget. Lumer di mulut tuh, lihat, fluffy banget. Dan ini gampang banget dibikinnya. Pastikan dulu adonannya kalis baru kalian bentuk. Tanda kalisnya jika ditarik nanti tidak putus, tidak sobek, dan transparan. Kita lihat empuk banget ya. Saya pencet empuk banget tadi. Seratnya juga panjang-panjang. Buat yang selalu gagal bikin roti, ini harus dicoba di rumah metode tangzong ini. Jarang orang yang gagal bikin roti dengan metode tangzong. Untuk takaran resepnya kalian bisa cek di description box, lengkap di situ beserta isiannya juga. Kita lihat itu ditarik. Kalian bisa cek dan bisa buat di rumah. Selamat mencoba.